Dipancarluaskan langsung dari lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu, 92,2 FM, Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Akademi Bengkulu. Di edisi hari Rabu ya, lebih tepatnya di 10 Juni 2020, ruang dengar kamu ditemani Bang Farel. Dan kita kedatangan bintang tamu yang sungguh cantik di siang hari ini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Jadi di siang hari ini kita kedatangan ibu guru cantik ya, ibu guru cantik yang jauh-jauh datang dari mana Kak? Dari Ketahun. Mic-nya boleh ya, dari Ketahun ya. Dan boleh Bengkulu. perkenalkan dirinya terlebih dahulu, siapa namanya dan profesi. Nama saya Nokawita. Kebetulan profesi saya sebagai seorang guru bahasa Inggris di salah satu SMP negeri Ya. di Bengkulu Utara, yaitu SMP Negeri 13 Ketahun. Bengkulu Utara. Bengkulu Utara di Ya. Ketahun ini Akademi Bengkulu ya. Jadi di siang hari ini kenapa sih Farel mengundang ibu guru cantik? Emangnya ada program apa kita? Nah, di special talk show kali ini kita akan berbincang bersama narasumber kita. Ini bukan tentang pelajaran bahasa Inggris nih Akademi Bengkulu ya, tenang aja. Jadi kita akan berbincang mengenai pesan moral lewat nada yang udah Farel pegang ini. Jadi untuk Akademi Bengkulu yang penasaran ada apa sih dengan ini, tetap dengerin aja di 92,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Dan balik lagi di 92,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Selamat siang Akademi Bengkulu dimanapun berada. Dan kembali kita undang ya kakak kita yang cantik ini, ada Kak Nokawita. Nah ini Farel dan Kak Nokawita udah sama-sama memegang albumnya nih ya Kak ya. Ini album siapa sih dan ada apa dengan pesan moral lewat nada ini? Boleh dong diceritain dulu Kak. Oke. Pesan moral lewat nada ini terlintas sama saya untuk mengangkat akhlak dan moral generasi muda yang sekarang ini sering maraknya terjadi yang macam-macam yang aneh-aneh gitu. Dan salah satunya pesan moral saya ini mengangkat objek wisata Bengkulu. Objek wisata. Iya. Jadi pesan moralnya itu, marilah kita melestarikan alam kita. Oke, itu ya poinnya ya. Nah, iya itu poinnya. Karena kita melihat bagaimana indahnya Pantai Panjang, bagaimana indahnya lokasi Benteng Marlborough itu. Kadang orang tidak ikut melestarikan, bagaimana? Oke, jadi mungkin Itu banyak warga dari yang membuang sampah sembarangan kadang itu kan. Nah, itu hanya merusak. menikmati. Hanya menikmati saja, tidak untuk buang. melestarikan. Nah, dengan itu kita ajak masyarakat Bengkulu ini khususnya untuk ikut melestarikan alam kita Bengkulu yang indah permai ini, yang memiliki sejuta pesona. Benar banget nih Akademi Bengkulu ya. Jadi ini bukan hanya untuk kaum milenial aja, untuk semua kalangan ini benar-benar dapat pesan moral lewat nadanya. Karena di album ini album keberapa nih Kak? Album ketiga ini. Album ketiga ya. Ini album ketiga yang ditonjolkan oleh album ketiga ini, Bengkulu Penuh Sejarah. Dan untuk Akademi Bengkulu tahu sendiri ya bahwasanya ini diciptakan langsung oleh Kak Nokawita, oleh liriknya dan pengisi suaranya juga Kak Nokawita ya. Ciptaan saya. Jadi untuk Akademi Bengkulu yang penasaran, nanti kita dengarkan bersama ya single dari Nokawita ini di Radio Suara Unip FM. Dan juga Farel ingin mengingatkan untuk Akademi Bengkulu yang ingin bertanya ya ataupun pengen ngobrol sama Kak Nokawita ya, apapun itu bisa langsung WhatsApp ya di 082279905002. Dan baik lagi nih Kak ke album ya. Ini album ketiga, berarti apa aja sih isi di dalamnya, single-singlenya ini, lagu-lagunya? Pesan moral tadi, yang salah satunya masalah kalau tadi kan misalnya udah ada budaya. Dan yang ada di Provinsi Bengkulu ya. Iya. Selain itu ada pesan moral apa lagi nih poin-poinnya? masalah karakter ya, karakter dan moral ya. Ini salah satu judulnya Jauhi Narkoba. Oke, Jauhi Narkoba. Terus ini ciptaan Kak Noka juga ciptaan ya? saya, Majulah Terus Garuda Pancasilaku. Bagaimana supaya kita ini, masyarakat ini semakin besar cintanya terhadap Pancasila kita. Jiwa nasionalisme harus ditumbuhkan. Harus ditumbuhkan. Benar banget nih Akademi Bengkulu ya. Jadi selain ini nanti banyak lagi yang ingin Farel tanya-tanya Kak ya, boleh ya. Mungkin sedikit cerita mengenai albumnya kembali. Untuk Akademi Bengkulu yang penasaran, stay tune di 92,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Album ketiga ini
kenapa harus pesan moral gitu? Iya, karena saya melihat di berbagai media, baik itu media cetak atau media pertelevisian, itu saya melihat bagaimana kasus-kasus di kalangan remaja marak terjadi, antar pelajar, kemudian kasus narkoba, kasus tawuran dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai seorang guru sekaligus seorang musisi, kenapa tidak saya tuangkan dalam pesan moral itu lewat nada Kolaborasi gitu? jadinya Iya. ya, antara jiwa-jiwa seorang gurunya. Iya, dan karena juga kecintaan musisi. saya terhadap generasi muda sekarang ini. Iya. Saya menyayangkan kalau anak masih SMP udah tertangkap polisi, masih SMA udah tertangkap gara-gara kasus narkoba. Kan sayang sekali kan. Jadi dengan lewat pesan nada ini, moga-moga mereka tergerak hatinya untuk mengikuti pesan-pesan moral saya. Oke, jadi Akademi Bengkulu bisa menikmati sambil kita melakukan apa aja yang udah disampaikan tadi. Jangan Iya. sampai terjebak narkoba di dalam album ini ataupun Iya. untuk mencintai lingkungan kita sekitar. Dan juga nih mungkin Akademi Bengkulu juga penasaran tantangannya. Ini kan udah album ketiga nih Kak ya. Tantangan dalam membuat album ini apa aja sih? Dalam membuat album ini banyak saya. Kalau secara finansial udah pasti. itu yang paling utama ya. Iya, ini kalau selama ini ya memang kadang ada juga cibiran dari Oke, netizen. iya, tuh enggak teman-teman saya, dari teman sendiri bahkan? enggak masyarakat misalnya kan, Mhm. kadang nggak percaya dia kan, oh masa mau bikin album katanya, Waduh. mau cipta lagu boro-boro katanya, tinggal di kampung kayak gini, mana bisa kata dia gitu kan. Jadi selagi kita ada kemauan pasti ada jalan, itu aja. Jadi bagi saya itu bukan merupakan tantangan buat saya akan terus melangkah dan terus maju. Oke, bener banget nih Akademi Bengkulu ya. Jadi jangan gampang menyerah nih, apalagi sebenarnya itu bisa menjadikan motivasi kita ya, Iya, Kak, motivasi untuk kita. Dan terus berkreasi. Iya, gitu. dan sekarang alhamdulillah sangat tinggi sekali motivasi dari masyarakat dan responnya. Jadi memang kalau sesuatu itu belum terbukti ya susah untuk kita menerima. Iya, jadi memang Iya. kita harus menunjukkan dulu ini loh hasilnya. Nah, iya. Jadi Akademi Bengkulu dan juga seluruh masyarakat di Bengkulu ya bisa menikmati single-single lagu-lagu yang diciptakan oleh Nokawita ini. Dan lagi untuk Akademi Bengkulu yang ingin bertanya ya, nanti kita tunggu setelah ini, masih banyak lagi nih kayak yang pengen Feral tanyakan. Iya. Gitu ya. Jadi untuk Akademi Bengkulu tetap dengerin 99,2 FM Radio Suara Unit Radio Bengkulu. Dan itu dia Akademi Bengkulu masih bareng Feral dan Nokawita. Jadi, hai Kak, siang. Masih semangat dong pastinya ya. Semangat dong. Jadi kalau misalnya tadi kita udah mendengarkan nih ya tanggapan dari teman-teman yang kurang lebih bisa menjadikan motivasi ya untuk terus berkarya. Dan ini Feral kepo nih, bagaimana sih tanggapan dan respon dari keluarga, orang yang benar-benar dekat sama Kak Nokawita? Boleh diceritain? Ya, kalau respon dari keluarga, alhamdulillah. Tapi awal-awal mulanya nggak percaya mereka itu. Tapi saya juga sempat ngedrop juga, nggak semangat gitu. Karena keluarga tadi kurang percaya, saya juga nggak semangat. Akhirnya saya ketemu dengan Mbak Miswari Swasono ini dari pimpinan Corin Center yang merupakan guru pengembangan pribadi yang selalu memberi spirit dan semangat saya. Benar-benar dia itu guru yang luar biasa ya. Dari orang ngedrop itu bisa jadi bersemangat. Jadi saya salut juga dengan beliau walaupun usianya juga udah kepala 6, tapi masih semangatnya luar biasa. Jadi saya terinspirasi juga dan Salah saya satu sosok terpacu yang saya motivasi. dengan motivasi dari beliau itu bahwa usia itu bukan tantangan buat kita untuk terus berkarya, untuk terus berprestasi, dan tidak ada kata tidak. Kalau kita pengen berusaha mencapai sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Oke, kalau Itu kata misalnya- Mbak Miswari itu. Jadi itu Kutipan motivasi ya? saya. Kutipan. Itu motivasi saya. Jadi kalau misalnya Akademi Bengkulu benar-benar ingin menunjukkan suatu hasil, dibuktikan terlebih dahulu, tapi juga jangan lupa kalau sosok favoritnya itu siapa? Sosok favorit atau ada penyanyi idolanya nih siapa? Kalau penyanyi idola saya almarhumah Nika Ardila. Oke, Saya role modelnya sangat ya. fan banget Mm. dari dulu ya. Dan itu nih Akademi Bengkulu ya, sampai di titik ini di album keempat ternyata Kak Nokawita itu
melalui banyak halangan rintangan ya, dari awalnya keluarga yang tidak percaya dan juga teman-teman sekitar juga mencibir ya. Tapi tidak semua, sebagian 1 atau 2 orang, 3 orang aja. Dan akhirnya itu menjadikan motivasi untuk Kak Nokawita nih. Jadi balik lagi ke album kita, ini album udah yang ketiga. Setelah itu ada album keempat ya. Kenapa sih kalau Vera lihat dari ini bahasa daerah di album ke-1 dan kedua? Kenapa di album ketiga itu bahasa Indonesia dan juga ada pesan moralnya? Itu tadi saya sampaikan bahwa saran dari Mbak Miswari tadi. Kita dari daerah ke nasional dong, kan gitu. Jangan mau di sini aja. Jadi dan alhamdulillah masyarakat Pekal, khususnya masyarakat Pekal, saya sangat terima kasih banget ya, terima kasih sekali kepada masyarakat Pekal yang selama ini sangat mensupport saya, sangat mendukung saya. Tanpa mereka saya tidak akan mungkin bisa jadi begini. Ya, itulah masyarakat Pekal itu sangat mendukung saya dengan menciptakan dan merilis album-album Pekal ini. Dan lagu bahasa Indonesia juga mereka sangat support. Mereka bangga punya musisi yang punya semangat seperti saya. Jadi itu ya, dorongan-dorongan dari orang terdekat juga nih Akademia Bengkulu, sehingga terbentuklah album ketiga yang harapannya bukan hanya masyarakat Kota Bengkulu aja yang bisa menikmati, jadi di tingkat nasional juga bisa, kalau bisa internasional ya. Mungkin itu tantangannya. Dan lanjut lagi, ini dalam satu album ini kita bahas album yang ketiga ya, Pesan Moral Lewat Nada ini ada 6 lagu ya. Kalau boleh tahu dari awal proses penulisan, karena ini kan rata-rata ditulis langsung oleh Kak Nokawita ya. Jadi total proses pembuatannya itu berapa lama sih untuk satu album? Kalau dari proses rekaman ya, rekaman sampai ke siap edar, cetak ya, itu sekitar 3 bulan, lebih kurang 3 bulan. Udah bersih seperti ini ya? Iya. Berarti kalau nulis liriknya itu dapat bantuan dari orang kah atau pure benar-benar sendiri? Enggak, itu dari saya sendiri, murni dari saya sendiri. Nah, dari hati yang paling dalam. Iya, benar banget. Jadi untuk Akademi Bengkulu yang masih makin penasaran, salah satunya ini ada lagu Bengkulu Penuh Sejarah. Akademi Bengkulu bisa dengerin di Suara Wanita FM. Kita rehat sejenak. Wanita radionya Bengkulu, selamat siang Akademi Bengkulu. Jadi dari album ketiga dari Kak Nokawita ini dengan tema Pesan Moral Lewat Nada, sebenarnya apa sih harapan dari Kak Nokawita sebagai masyarakat Kota Bengkulu yang setelah menikmati lagu ini, harapan Kak Nokawita apa untuk masyarakat kita? Kalau untuk seluruh masyarakat Bengkulu ini khususnya ya, dengan adanya lagu ini semoga masyarakat Bengkulu lebih dalam cintanya terhadap Bengkulu ini, lebih bangga gitu ya, lebih mengakui bahwa Bengkulu itu memiliki sejuta pesona, punya apa namanya tuh, putri yang cantik, Gading Cepaka, ada di semua di sini ya, punya bunga terbesar di dunia, bunga Rafflesia, punya benteng terbesar di Asia, iya kan? Nah, punya pantai panjang, punya kebun namanya kebun beler, nah, punya apa namanya, pagarnya pagar dewa, pondoknya pondok besi, apalagi semuanya ada. Iya, semuanya, sumurnya ya? Sumur meleleh, tapaknya tapak padri, ada semua. Bengkulu harus mengakui itu, harus tahu harus itu, yang tidak tahu harus tahu. Benar banget. Dan itu semuanya tertuang dalam di album ini Akademia Bengkulu ya. Selain itu banyak juga pesan moral lainnya yang bisa Akademia Bengkulu dengerinnya di mana nih Kak? Kalau misalnya mau beli? Oh iya, itu di ini ya, VCD-nya. Di depan di Kaset Abidin juga banyak itu, di Kaset Abidin ada, di Panorama juga ada. Tanya aja. Banyak ya Akademia Bengkulu ya. Di Kaset Abidin itu di depan Katulistiwa itu ada. Jadi di sepanjang kaset atau langsung ke saya juga nggak apa-apa. Boleh langsung hubungi ya Kak Nokawitanya nih, Akademia Bengkulu. Dan juga ini Kak Nokawita juga terjun di dunia YouTube ya. Iya. Boleh dong, apa? Baru itu kayaknya. Pero mau tahu YouTube-nya apa nih? Nokawita. Boleh langsung di subscribe. Dan jangan lupa juga produser saya, Miswari, channelnya Miswari Karen Center ya.
Dan terima kasih Kak Nokawita, semoga ini bisa memotivasi ya untuk musisi lokal mungkin yang masih banyak di luar sana, dan juga untuk pendengar dimanapun, untuk seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, bahwasanya kita perlu bangga dengan Provinsi Bengkulu yang kaya sebenarnya Ya ya. kayak pesona ya. Benar banget. Dan terakhir Iya. minta ke Kak Nokawita, mungkin ada kirim salamnya spesial untuk siapa? Ya, Silakan. spesial kirim salam untuk seluruh masyarakat Pekal, terutama ayah saya Rozali Bakir, ayah saya, adik-adik saya, dan produser saya Mbak Miswari yang selama ini selalu membimbing dan mensupport saya dengan sepenuh hatinya, dengan penuh kesabarannya menghadapi saya ini. Oke. Dan itu ya, itu Dan aja. kru-kru radio suara Unik. Unip ya, kru-krunya yang cantik-cantik mempesona yang ganteng-ganteng. Dan terima kasih sekali lagi Kak Nokawita, terima kasih untuk Akademi Bengkulu yang udah dengerin. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.